Halo kerabat, saya Rupa Gustipi dari Center for Study Indonesian Food and Anthropology. Selamat datang di podcast Antropologi Pangan dan Gastronomi. Wacana tentang kedaulatan pangan. Hal-hal yang menyangkut pada kedaulatan pangan dan antropologi pangan itu dilihat dari pendekatan etnografi terhadap kebijakan dan praktik. Hal ini dieksplorasi oleh studi seorang ekologis dari Selandia Baru. Sebagai pendahuluan, hal-hal tersebut memanglah hal teoretis ya sebagai dasarnya dan metodologis dari berbagai artikel dalam edisi khusus. Yang diambil itu edisi kedaulatan pangan dan antropologi pangan dengan pendekatan etnografi yang mengarah pada kebijakan dan praktik. Nah, pendahuluan ini mengemukakan perlunya antropologi pangan yang berkelanjutan yang didasarkan pada studi etnografi di berbagai titik dalam rantai pasokan atau supply chains. Kemudian, hal-hal yang bisa disoroti lebih lanjut adalah kesamaan pendekatan yang melekat antara pemikiran dan metode gerakan kedaulatan pangan. Di satu sisi, antropologi pangan apakah bisa mengeksplorasi kedaulatan pangan gitu dengan pendekatan-pendekatannya. Nah, ketertarikan antropologi terhadap makanan itu telah ada sejak lama, namun mengalami pasang surut juga gitu seiring perubahan fokus dan gaya dari pendekatan antropologi pangan tersebut ya. Nah, pada tahun 2002, Sidney Mintz dan Christine Dubois, jadi Sidney Mintz itu bapak antropologi pangan modern ya, atau bapak antropologi pangan yang memang populer gitu. Dalam tinjauan mereka itu melihat sejarah pangan. Nah, ada identifikasi beberapa tema utama, misalkan antropologi pangan modern. Nah, itu muncul pasca tahun 1980-an. Salah satunya adalah ketidakamanan pangan yang dibahas. Namun, mereka juga menyimpulkan bahwa pekerjaan ini masih jauh dari selesai gitu. Dan bahwa antropologi itu berada dalam posisi yang baik untuk memberikan kontribusi yang berguna terhadap kebijakan pangan. Tapi mereka itu belum memanfaatkan sepenuhnya peluang-peluang ini. Jadi antropolog pangan pada saat itu juga masih bingung kan, mau di sektor mana didalaminya gitu. Apakah dari permasalahan atau dilihat dari budayanya. Nah, beberapa tahun sebelumnya, misalkan sudah ada yang mengidentifikasi ketahanan pangan sebagai isu global yang menjadi fokus banyak kebijakan. Nah, namun seringkali tidak didasarkan pada pemahaman dari bawah ke atas tentang lanskap pangan itu sendiri gitu. Ya, orang-orang yang menjadi target kebijakan tersebut siapa gitu ya. Kemudian ada argumen kesempatan bagi antropolog-antropolog itu untuk kembali lagi menegaskan relevansinya terhadap tantangan mendesak di dunia kontemporer sektor pangan. Nah, istilah kedaulatan pangan itu tidak muncul dalam karya-karya antropologi pangan ya sebelumnya, atau karya-karya ilmiah yang jauh lebih mendalam membahas hubungan tentang pangan dengan apapun elemennya ya. Jadi pada saat itu banyak wacana-wacana aktivis sebagai model tandingan terhadap pendekatan top down terhadap kedaulatan pangan ataupun ketahanan pangan. Nah, sejak saat itu globalisasi itu kan sistem pangan dunia ya yang terpengaruh gitu, berkembang pesat dan terus melakukan perubahannya gitu, transformasi sistem pangan kan pada akhirnya ya. Jadi ketahanan pangan itu telah menjadi isu internasional. Banyak juga yang diperdebatkan tentang kebijakan pangan yang semakin intensif, dan kedaulatan pangan telah mendapatkan banyak perhatian sebagai wacana tandingan terhadap ketahanan pangan. Dalam antropologi, kajian tentang pangan itu telah berkembang pesat dan beragam dengan perhatian yang semakin meningkat terhadap hubungan atau relasi ketahanan pangan, kedaulatan, ya kedaulatannya juga kedaulatan pangan dan kebijakan pangan. Nah, tiga elemen itu selalu berkorelasi atau selalu berdekatan gitu ketika ada pembahasan kedaulatan pangan. Artikel-artikel yang terkumpul dalam studi ini adalah makalah-makalah yang disajikan dalam sebuah panel tentang kedaulatan pangan yang diselenggarakan oleh Thomas Reuter pada konferensi tahunan itu di Australia, diselenggarakannya oleh Australian Anthropological Society. Diadakannya di salah satu kampus ya, di Australian National University pada tahun 2013. Ada subjudul tentang ketahanan pangan itu adalah solusi lokal dan global untuk kelangsungan hidup manusia di bawah kondisi iklim yang memburuk.
Hal tersebut melihat untuk penekanan pada relevansi dan urgensi perhatian antropolog atau secara antropologis terhadap pangan. Nah, sementara studi ini melihat hubungan antara kebijakan dan praktik pangan sebagai bidang yang terbengkalai, di mana hal tersebut membutuhkan perhatian antropolog ya secara mendesak. Banyak benih-benih serupa sedang ditanam di seluruh dunia pada saat yang sama. Nah, fenomenologinya seperti itu. Yang paling signifikan di antaranya adalah adanya konferensi yang diselenggarakan oleh Yale Agrarian Studies Program ya dan International Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda. Itu berlangsung sesaat sebelum dan sesudah konferensi yang tadi ya yang dari Australia itu. Nah, konferensi ini menghasilkan salah satu jurnal yang paling terkenal ya, Journal of Peasant Studies. Jadi ketika melihat hasil-hasil konferensi ini, ada The Third World Quarterly and Globalizations, itu memfokuskan dan menganalisis debat tentang kedaulatan pangan. Nah, itu kan sudah berunut ya. Kemudian membawa diskusi ini ke tingkat baru dengan eksplorasi kompleksitas dan kontradiksi dalam wacana dan praktik kedaulatan pangan. Nah, di inti perdebatan ini kan terlihat atau terdapat pertanyaan tentang biaya dan manfaat dari industrialisasi, globalisasi, dan korporatisasi dalam sistem produksi dan distribusi pangan. Kemudian dilihat juga ada interpretasi tentang sifat, cakupan, dan penyebab ketidakamanan pangan saat ini di seluruh dunia. Kemudian terlihat juga strategi yang paling tepat untuk menghadapi tantangan penyediaan pangan di masa depan di tingkat lokal dulu gitu, baru ke nasional dan ke global. Dan akhirnya krisis penurunan dan kesulitan pedesaan atau agraria, terutama di bagian dunia yang lebih miskin. Setelah ini, terlihat juga adanya pertanyaan yang menjadi subjek perdebatan yang sangat terpolarisasi. Di satu sisi, ada pandangan yang didukung oleh perusahaan pangan multinasional, kemudian ada jaringan internasional lembaga penelitian dan lembaga internasional seperti Bank Dunia, FAO, dan INFAD ya. Itu kan diimplementasikan oleh banyak pemerintah nasional bahwa satu-satunya jalan realistis menuju ketahanan pangan masa depan adalah melalui metode pertanian industri, tapi skalanya besar dan juga dibarengi oleh teknologi tinggi dan intensif tentang inputnya gitu. Jadi itu kan dikombinasikan dengan sistem pengadaan ya dan distribusi global yang dikelola oleh perusahaan kapitalis. Nah, di sisi lain ada visi sebagian besar didukung oleh komunitas lokal, kemudian didukung oleh organisasi petani kecil dan konsumen LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, serta banyaknya peneliti akademis yang tidak berafiliasi dengan sistem penelitian agropangan internasional gitu. Jadinya visi tentang sistem pangan global yang dibangun dari bawah ke atas, dari berbagai sistem pertanian dan budaya pangan yang dibangun di atas fondasi ekologi dan komunitas lokal. Kemudian ketika ketahanan pangan itu didefinisikan merupakan konsep inti dalam pandangan pertamanya ya dalam studi ini, sementara kedaulatan pangan itu kan telah menjadi konsep inti dalam pandangan berikutnya ya, di mana terlihat adanya proses, kemudian adanya konsep, dan kedaulatan pangan itu harus bebas dari beban ideologis yang semakin besar ya. Kemudian ketika melihat pandangan dunia tentang pangan, nah ini kan seringkali tampak sangat berbeda ya, dan para pendukungnya juga sering berbicara tanpa benar-benar berkomunikasi satu sama lain kan. Jadi salah satu alasannya adalah karena pandangan dan analisis mereka atau para aktor itu tentang sistem pangan dunia dimulai dari tingkat dan skala yang berbeda juga. Kebijakan nasional dan pangan global terlihat berbeda jika dilihat dari bawah ke atas, seperti yang diilustrasikan berbagai komunitas ya. Jadi sementara tradisi pangan lokal itu terlihat berbeda jika dilihat dari sistem distribusi globalnya gitu atau kebijakan nasionalnya. Meskipun tidak kekurangan penelitian di berbagai skala, nah di sini kan adanya penggabungan atau integrasi tingkat dan skala analisis yang berbeda ya. Disinilah
terjadi akibat ketika pendukung debat itu seringkali tampak memiliki sedikit kesamaan ya dari latar belakang yang membawa ideologi ketahanan pangan ataupun kedaulatan pangan. Nah, yang kurang terlihat itu adalah pekerjaan yang melintasi mode dan tingkat analisis. Jadi ketika terlihat di sini dalam metodologinya itu adalah gabungan pendekatan budaya dengan pendekatan politik ekonomi atau kebijakan melalui lensa studi etnografi lokal ya. Jadi hal semacam ini kan merupakan studi ya yang dimulai dari salah satu ujung skala. Jadi kalau misalkan pemikiran top down, misalkan dari atas ke bawah, dan kepentingan politik ekonomi itu diimplementasikan melalui kebijakan dan pasar yang diterima ataupun pasar yang dialami, diabaikan, diderita atau ditolak di tingkat akar rumput atau grassroots, baik oleh produsen maupun konsumen pangan. Tapi nanti sebaliknya terjadi dari bawah ke atas, artinya ada dari individu dan komunitas yang merespon kendala dan peluang lokal serta makro ya, skalanya udah gede gitu. Seringkali dengan cara yang inovatif dan bahkan kreatif ya. Jadi hal tersebut juga saling berubah. Nah, koleksi-koleksi ini ya dalam makalah-makalah ataupun dalam studi-studi antropologi pangan itu berkontribusi untuk mengisi kekosongan dalam menyediakan penyelidikan yang dirancang secara antropologis dan didorong oleh etnografi terhadap proses global dan nasional. Hal ini kan tidak mudah gitu, karena untuk meramu kebijakan, mengorganisir organisasi dan wacana yang berinteraksi dengan kehidupan komunitas lokal. Nah, studi-studi ini juga berupaya mengartikulasikan hubungan yang berubah dan seringkali tidak nyaman antara praktik pangan lokal dan konteks politik ekonomi yang lebih besar, di mana mereka itu beroperasi kan. Nah, konteks yang lebih besar ini ternyata didefinisikan oleh ketegangan antara kekuatan pasar dan intervensi kebijakan. Jadi ada berbagai sudut pandang ya, pasar, kebijakan, praktik lokal. Nah, itu menemukan motivasi kepentingan komersial di dalamnya, tetapi ada juga wacana dan strategi yang dapat dikenali, misalkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menurut distributor. Yaitu kan akan berbeda ya dengan pandangan menurut konsumen. Kedaulatan pangan itu sebuah ideologi yang komprehensif gitu dan serangkaian praktik yang bertujuan untuk menyatukan kembali produksi, distribusi, dan konsumsi, atau seperti yang diungkapkan oleh beberapa antropolog sebelumnya ya, untuk menggabungkan argumen-argumen ekologis, argumen pertanian atau agraria, atau gerakan sosial, tetapi dilihat dari bawah ke atas pada tingkat ekologi dan komunitas lokal. Maka definisi yang paling banyak disepakati berasal dari Forum Kedaulatan Pangan Internasional pertama di Nyeleni, Mali ya, itu pada tahun 2007, yang menyatakan bahwa kedaulatan pangan adalah hak rakyat untuk mendapatkan pangan yang sehat dan sesuai dengan budaya yang diproduksi melalui metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta hak mereka untuk menentukan sistem pangan apa dan pertanian yang mereka yakini sendiri, yaitu kata Forum Kedaulatan Pangan Internasional pertama di tahun 2007. Jadi definisi ini didasarkan pada definisi awal yang dirintis oleh La Via Campesina, yaitu kan setahun sebelumnya di World Food Summit, itu di Roma kan, Italia. Nah, konsep ini dikembangkan secara eksplisit sebagai kritik terhadap alternatif model-model global ketahanan pangan ya, baik yang top down atau bottom up, tetapi juga sebagai cara praktis untuk mengatasi konsekuensi proses global melalui tindakan lokal. Namun kan ketika melihat kedaulatan pangan juga baik dipikirkan ya sebagai model-model analisis kritis gitu. Jadinya melihat lagi nih masalah pangan di semua tingkat. Nah, dalam pengertian ini, studi ini melihat praktik analisis holistik. Holistik apakah sistemik? Itu dalam kedaulatan pangannya. Tetapi ketika dilihat dari tindakan yang berakar secara lokal sebagai sesuatu yang sangat antropologis misalkan, apakah di satu sisi juga bisa mencerminkan
praktik etnografinya gitu. Tapi di sisi lain ada model-model antropologi pangan yang terlibat. Nah, itulah nanti yang akan menjadi serangkaian pendekatan antropologi. Lebih jauh lagi, ketika diselidiki adanya wacana dan strategi, ya, misalkan dari hal-hal sektor pangan, itu harus dilihat lagi kategori yang kompleksnya apa, kemudian sistem dari sistem-sistem, ya, kemudian cakupan fase-fase dari produksi hingga konsumsi, termasuk limbah, ya, karena konsumsi itu jangan dianggap udah ditelan saja, dimakan dan dinikmati. Limbahnya juga masuk ke sektor konsumsi, ya, dan ketika melihat kerangka-kerangka usaha mata pencaharian dan pemahaman budaya, di situ harus timbul kesadaran dan fokus pada hubungan dan keterkaitan, di mana hal-hal secara antropologis itu bisa menunjukkan bahwa adanya pemikiran kedaulatan pangan dari berbagai kategori. Nah, seperti itu, ya. Kemudian meskipun ketenangan kedaulatan pangan itu berjalan secara stagnan, tapi di situ ada ketegangan antara pendekatan keamanan pangan dan kedaulatan pangan, serta antara tingkat analisis, ya, kalau dilihat itu bisa memberikan landasan konseptual dan metodologis bagi studi-studi selanjutnya, ya, di mana hal tersebut kan menjadi fokus ketegangan artikulasi dalam praktik nyatanya gitu, atau ya nggak cuman action plan lah, tapi harus ada aksinya juga gitu per segmen. Nah, lebih khusus lagi, kesamaan yang dimiliki oleh makalah-makalah studi ini adalah kesamaan antara antropologi dan kedaulatan pangan. David Moss, ya, itu menulis tentang pembangunan daripada pangan, dan juga ada kutipan-kutipan Rosalind Eiben itu digambarkan sebagai cara tertentu dalam membangun dan menganalisis masalah serta merenungkan konteks sosial dan budaya yang jauh lebih luas gitu. Jadi secara kritis itu terlibat dengan dilema kekuasaan dan pengetahuan yang membentuk sistem tersebut gitu. Ya, studi ini melihat fokus-fokus di mana pemikiran kedaulatan pangan seperti gerakan itu sendiri itu secara eksplisit mencakup hubungan-hubungan penanganan kesenjangan, ya, antara tingkat kebijakan dan praktik gitu. Kemudian dilihat lagi proses nasional dan globalnya seperti apa, dan keterlibatan komunitas lokal. Semua makalah yang dalam studi ini menjangkau tingkat-tingkat tersebut, ya, dalam berbagai cara, misalkan dari tingkat nasional hingga etnografinya itu terlihat hal-hal mengenai sektor pangan itu menunjukkan bagaimana proses-proses tingkat tinggi yang berinteraksi dengan gesekan. Ya, gesekan di sini merupakan keterlibatan dengan komunitas lokal dan mata pencaharian. Nah, itu tadi, ketika sektor pangan itu dihilangkan, maka akan berakibat migrasi mata pencaharian, ya. Jadi kalau misalkan dari sanahnya atau secara kulturis historisnya adalah petani, ketika lahannya tidak ada, dia akan berganti mata pencahariannya disesuaikan dengan zaman dan kebutuhannya. Nah, makalah-makalah ini juga menunjukkan prinsip kedaulatan pangan, ya, dalam menyediakan wawasan di tingkat global. Nah, dalam tindakan praktisnya itu terlihat adanya komunitas dan ekonomi lokal. Adanya demonstrasi nilai pendekatan, misalkan dalam etnografi, itu kan dari bawah ke atas yang selalu penting, ya. Tapi kalau misalkan dari atas ke bawah, apakah sepenting itu diterima oleh konsumen misalkan? Tapi yang mungkin lebih penting adalah hubungan antar tingkat, ya. Jadi segmen birokrasi, ya, kalau diterjemahkan secara sederhana itu ada komunikasi-komunikasi budaya juga gitu, yang mana tujuan pangan global itu apa sih gitu, atau gerakannya atau sistem pangannya gitu, jangan sampai menderitakannya atau sebaliknya. Nah, hal-hal tersebut kan harus jadi perhatian, ya, dalam keterhubungan gitu. Disitulah pendekatan antropologis itu berguna. Makanya kalau misalkan belajar pendekatan antropologi, di situ harus bisa merasakan juga gitu. Jadi kayak ada sosiodrama atau seorang antropolog itu bisa memerankan sebagai aktor, ya, kemudian sebagai stakeholder, sebagai masyarakat biasa. Jadi tahu gitu kebijakan-kebijakan itu akan dirasakan itu bagaimana ketika ada gerakan-gerakan sosial seperti kedaulatan pangan ini.
Nah, meskipun etnografi itu jelas menjadi pusat dalam pemahaman antropologi ya tentang hubungan antara kedaulatan pangan dan antropologi pangan. Nah, di sini studi ini melihat bahwa etnografi itu sendiri tidak lagi bisa dianggap sebagai elemen yang tidak bermasalah dalam antropologi. Ya, meskipun banyak hal yang bisa disetujui dalam kritik salah satu futuris gitu, tim Ingold ya, itu kan terhadap penyalahgunaan etnografi terlihat ya, serta perbedaan sewenang-wenang gitu antara teori dan metode ya, terlebih metode penelitian dan pengajaran gitu. Jadi dalam studi ini penelitinya itu sepakat dengan perbedaan radikalnya antara antropologi dan etnografi, apalagi adanya skeptisisme terhadap nilainya yang dimulai dengan reduksi etnografi lah gitu menjadi deskripsi tertulis aja, kemudian penolakan statusnya sebagai praktik dan penggantian dengan pengamatan partisipan. Namun ironisnya banyak dari apa yang peneliti ini katakan tentang antropologi dan pengamatan partisipan itu berlaku bagi apa yang banyak dari antropolog itu pahami gitu sebagai etnografi. Nah, ini juga kan bingung ya dalam metode penelitiannya gitu. Jadi masih meraba-raba antara antropologi atau khusus etnografi doang gitu. Padahal kan etnografi itu adalah metodenya gitu, atau metodologinya ya. Nah, ini bukan tempat yang tepat untuk membahas panjang lebar argumen seorang etnografer ya, etnografer futurist tadi atau etnografer futuris gitu. Tetapi secara singkat, artikel-artikel yang dikumpulkan oleh studi ini adalah untuk menunjukkan bahwa antropologi itu tidak terpisah gitu ya dengan direduksi metodenya atau caranya gitu, tapi terlepas dari etnografi itu sendiri, pendekatan antropologi itu masih bisa dilakukan gitu. Jadi jangan kaku ya melihat metodologinya gitu, harus melakukan pakai etnografi gitu untuk melihat problematika, nggak juga gitu. Kalau misalkan nggak cocok etnografinya nggak usah dipakai. Nah, itu ya pesan inti daripada metodologi yang digunakan dalam studi ini gitu. Makanya nanti terlihat tuh pemahaman lintas skala spasial ya, dan akan terlihat juga narasi dari tingkat abstraksi dari studi-studi kedaulatan pangan ini dengan pendekatan antropologi ya. Banyak makalah-makalah yang terlihat atau tersebar dari wilayah Asia Pasifik, kemudian dari Himalaya bagian barat hingga Pasifik Selatan, dan membahas area-area kunci antara kebijakan dan komunitas lokal, ide-ide tingkat tinggi tentang ketahanan pangan ya, dan kepedulian lokal terhadap kedaulatan pangan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, mereka juga menunjukkan berbagai pendekatan antropologis yang khas gitu dalam analisis sistem pangan. Misalkan di sini terlihat ya, artikel pertama itu dari Zen Zahari ya, John McCarthy, kemudian ada Jacqueline Fell. Itu kan dimulai dari tingkat kebijakan. Ada lagi yang memberikan kritik yang bernuansa dan kuat gitu terhadap kontradiksi internalnya ya. Dimana hal tersebut kan cukup sulit itu untuk konstelasi kebijakan pangan gitu dan adanya kebijakan pertanian. Nah, itu dia yang dimaksud akan bernuansa yang kuat gitu untuk kontradiksinya gitu. Hal ini ternyata telah diilustrasikan melalui studi kasus ketegangan antara produksi subsisten lokal dan rencana top down ya untuk penanaman komoditas kelapa sawit dan tebu di komunitas lokal di ujung-ujung yang berlawanan gitu dari kepulauan yang ada di Indonesia. Jadi artikel ini menunjukkan bagaimana berbagai aspek ketahanan pangan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pangan Indonesia dan bagaimana kedaulatan pangan lebih dikaitkan dengan swasembada nasional daripada dengan rumah tangga di pedesaan ya. Jadi kan di sini ada kontras narasi kebijakan nasional dengan masalah kebijakan pangan di daerah penghasil pangan. Jadi makalah-makalah ini bisa menyimpulkan bahwa untuk mengatasi ketidakamanan pangan diperlukan pergeseran dari target nasional ke penanganan dilema ketahanan pangan lokal. Kemudian, ada pendapat atau studi dari Ramesh Sunam dan Jagannath Adhikari itu kan memulai dari ujung skala yang berlawanan ya kalau dilihat dari studi-studinya gitu. Jadi ada realitas yang dialami oleh
komunitas pedesaan, tetapi mereka juga melakukan perbandingan dari dua zona ekologi yang berbeda gitu. Ini lokasinya di Nepal. Nah, mereka itu mendokumentasikan dan menganalisis pola kompleks dari keuntungan dan kerugian yang didistribusikan secara tidak merata ya akibat migrasi lah, kemudian migrasi tenaga kerja gitu yang meluas ya. Nah, migrasi ini kan telah menciptakan pola baru ya dalam strategi mata pencaharian, termasuk penarikan sebagian dari sektor pertanian, terlebih dalam ekonomi lokal komunitas asal para migran itu. Ya, meskipun kemiskinan secara keseluruhan telah menurun dan ketaatan pangan dalam beberapa aspek telah membaik, tapi hal ini terjadi dengan mengorbankan kapasitas pertanian lokal dan kedaulatan pangan. Nah, esai dari studi ini seorang ekologis ya, jadi Gremy itu yang menulis studi ini itu berakar pada tinjauan kritis terhadap hasil campuran dari transformasi teknis dan ekonomi sistem pertanian di India Utara, tetapi kemudian mengidentifikasikan kelangsungan sistem pertanian tradisional. Kalau dalam antropologi pangan ini disebutnya revolusi hijau di pegunungan ya. Jadi esai ini ternyata berargumen sebagaimana yang dilakukan oleh komunitas lokal dan LSM, lembaga swadaya masyarakat, untuk menghidupkan kembali sistem-sistem tersebut ya sebagai model untuk pengembangan pertanian alternatif yang lebih berfokus pada kedaulatan pangan lokal daripada kebijakan ketahanan pangan nasional. Nah, seperti dalam artikelnya Sunam itu juga terlihat diakui ya bahwa mata pencaharian pedesaan itu tidak hanya bergantung pada pertanian, dan makalah-makalah ini ternyata menyimpulkan dengan argumen untuk memperluas konsep kedaulatan pangan menjadi konsep yang jauh lebih inklusif. Artinya ya untuk semua golongan lah gitu, yaitu kedaulatan mata pencahariannya juga. Jadi ketika ngomongin kedaulatan pangan harus ada kedaulatan mata pencahariannya. Nah, makalah berikutnya itu ditulis sama Wakako Takeda gitu ya, dan teman-temannya Chen Dixon. Wah, banyaklah kalau misalkan di Peasant Studies ya, nanti muncul penulis-penulisnya yang antropolog, ekologi, banyak sekali gitu. Nah, makalah ini melihat ketegangan antara kebijakan dan praktik gitu, namun mengalihkan fokus dari produksi ke konsumsi dalam sistem pangan. Dalam kisah sebuah gerakan dari bawah ke atas di Jepang yang mendukung makanan tradisional yang sehat dan diproduksi secara lokal, di mana prinsip-prinsip kedaulatan pangan itu dapat dikenali. Namun, dorongan ini kan kemudian dibajak ya oleh pemerintah dan diubah gitu menjadi kebijakan yang dapat digambarkan sebagai kewarganegaraan kuliner. Ya, lucu sekali Jepang. Dalam prosesnya, dimensi kolektif dan budaya gerakan ini telah direduksi menjadi resep individual untuk kebiasaan makan yang baik dan makanan keluarga yang benar. Tetapi kan dorongan asli juga telah terlahir kembali gitu ya, dalam bentuk kaum muda perkotaan atau urban gitu yang menggunakan waktu luang mereka untuk menemukan kembali budaya makanan nasional mereka melalui kerja akhir pekan di ladang ya. Jadi secanggih-canggihnya Jepang masih bisa tuh bertani dulu gitu. Nah, itu dalam konsep transformasi sistem pangannya dari lokal. Nah, terakhir dari lingkaran atau sirkuit diskursus kedaulatan pangan global ini terlihat dalam ekonomi yang sebagian besar telah mengalami urbanisasi yang serupa dalam beberapa hal. Ya, misalkan beberapa hal dengan Jepang lah gitu. Itu kan meskipun lebih terglobalisasi. Di sini ada peneliti namanya Isarichi itu mencatat kemunculan di sebuah kota kecil di lanskap pedesaan pasca agraris Selandia Baru. Adanya serangkaian gagasan dan praktik tentang produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang memiliki banyak ciri khas kedaulatan pangan meskipun tanpa menyebut namanya gitu. Jadi yang disarankan di sini adanya konvergensi metodologis harusnya ya antara pendekatan dari bawah yang berakar pada komunitas lokal dan pemikiran sistemik juga gitu, dibarengi oleh penelitian dan praktik lintas skala yang menjadi ciri yang baik-baik gitu bagi kedaulatan pangan maupun antropologi pangan ya. Hal-hal tersebut kan misalkan ya dari antropologi pangan itu terlihat tuh konvergensinya gitu. Itu berguna untuk kebijakan pangan ya ataupun bagi kebijakan antropologi pangan jika menggunakan pendekatan.
Jadi lesson learned untuk antropologi pangan di Indonesia itu melihat kontekstualisasi lokal ya. Antropolog pangan itu harus bisa mempertimbangkan konteks lokal yang sangat beragam di Indonesia. Makanan, pangan, praktik pertanian, dan sistem distribusi pangan itu berbeda-beda setiap daerah. Jangankan daerah ya, dari satu kota aja per kompleks, per RT, RW itu kan beda-beda gitu cara transaksinya, cara distribusinya, cara mengemasnya ya. Itu jadi pendekatan yang bisa berlaku atau bisa tidak berlaku gitu untuk semua tempat. Kemudian hubungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, antropolog itu sering kaku ya, terlebih antropolog pangan ya, karena nggak tahu kan ilmu bahan pangannya, nggak tahu ilmu pangannya, tiba-tiba mendeklarasikan gitu untuk saya ingin menjadi antropolog pangan. Ya apa itunya apa? Pengetahuan dasarnya gitu kan, minimal mengetahui ya metodologinya dulu gitu. Dari pendekatan kualitatifnya apa? Misalkan etnografi dengan data kuantitatif bisa tidak mix method gitu. Kalau tidak bisa salah satu ya akan kesulitan juga gitu, karena ternyata ketika di lapangan itu akan berbeda sekali dengan hal-hal teoretis di dalam kelas atau di dalam jurusan atau di fakultas atau bahkan di universitas, bahkan di pusat studi antropologinya sendiri. Jadi ketika ada menggabungkan hasil wawancara mendalam dengan survei statistik, apakah itu bisa terbentuk korelasi? Nah, itu kan harus dikumpulkan ya, kemudian dianalisis kembali, dicek ya, dikategorisasikan gitu. Kemudian dibuat triangulasi ya, samalah dikategorikan itu. Kemudian dibandingkan. Studi komparatif dan etnografi kritis itu sangat penting dalam pendekatan kualitatif dan kuantitatif nantinya. Gitu. Makanya di sini ketika memutuskan untuk antropologi pangan yang berlandaskan peminatan riset ya, terlebih itu kan harus mengetahui dulu nih pengetahuan pangannya. Ketika masih kaku pada antropologi budaya saja atau antropologi sosial, rasanya harus ambil ya beberapa course yang berhubungan dengan pangan gitu. Jadi jangan jago nih di feminisme, ya cuman di feminisme doang gitu. Coba feminisme pangan, feminisme gender dan pangan, sulit itu karena toolsnya akan berbeda ya. Kemudian perhatian pada keberagaman budaya. Nah, Indonesia juga memiliki beragam budaya kan, dan tradisi makanannya itu banyak banget. Bahkan sekarang ada yang fusion food. Nah, itu kan harus peka ya. Seorang antropolog pangan itu harus peka dan sensitif terhadap keberagaman ini gitu, dan tidak hanya fokus pada satu kelompok aja bahwa praktik makan orang Sunda itu bagus tahun berapa, orang Sunda sekarang tinggalnya di mana gitu. Kemudian migrasinya kemana, pergantiannya bagaimana, kemudian di sekelilingnya tempat tinggalnya itu seperti apa, akses pangannya kan berbeda-beda. Misalkan ada yang tinggal di suburban, ada yang tinggal di pedesaan, ada yang tinggal di kota, ada yang mepet di kotanya gitu. Nah, itu kan akan berbeda-beda terhadap akses pangannya. Tidak bisa diklaim atau dijustifikasi, ini sistem pangan orang Sunda itu bagus ketika dilihat secara historis di salah satu lokasi. Belum tentu itu berlaku di lokasi yang lain. Misalkan di Depok ya, itu kan bagian dari Jawa Barat juga, tapi orang Sundanya lihat dia sudah berakulturasi dan bukan yang Sunda Pituin gitu. Jadi Sunda Pituin itu adalah Sunda yang asli ya. Dan praktik kesehariannya memang praktik kebudayaan orang-orang Sunda gitu, tapi kan tidak ditemui. Beda sama yang di Banten ya, misalkan dengan Baduy. Nah, itu kan praktiknya juga akan sangat bertolak belakang dengan penduduk yang tinggal di Depok misalkan, atau bahkan di Tasikmalaya dibandingkan dengan Bandung. Bandungnya dengan Bandung kota itu akan punya perbedaan ya dan keberagaman gitu. Tapi ketika disamakan fondasinya, nah ini fondasinya yang harus disamakan karena sama-sama orang Sunda gitu. Ya, barulah di situ diakumulasikan. Kemudian ketika meneliti tentang antropologi pangan itu kan selalu mengarah pada kebijakan ya, kebijakan pangan di sini kalau antropologi pangan. Kebijakan pangan itu kan mulai dari tingkat lokal. Ya, dilihat dulu, kemudian naik levelnya. Bagaimana sekarang di tingkat nasional gitu ya.
itu kan punya dampak besar ya pada sistem pangan juga gitu. Antropolog pangan itu harus bisa eksplorasi bagaimana kebijakan tersebut diterima dulu nih sama komunitas atau sama kelompok masyarakat, bahkan oleh individu ya. Kayak misalkan yang kemarin gitu di undang-undang bahwa yang minuman manis akan didenda, misalkan masuk cukai atau ya pokoknya jadi bayar lebih lah. Nah itu kan konsumen-konsumen yang tidak berpenyakitan ya atau tidak punya riwayat penyakit diabetes kan nggak mau ya. Kayak misalkan itu kan minuman kesukaan, kenapa jadi repot bayar lebih gitu, ada apa ini? Kemudian apa kelebihannya ketika sudah membayar cukai lebih gitu, dan siapa yang mau membayar cukainya? Nah itu menjadi konflik ya antara pemahaman atau ideologi pangan dengan peran-peran kebijakan pangan. Nah kemudian secara partisipatif tentu saja ya Indonesia itu masih kental dengan budaya sapa menyapa ya atau gotong royong gitu. Jadi melibatkan komunitas lokal itu memberikan praktik dan tantangan yang mereka hadapi sebetulnya gitu, tapi intervensi kebijakan itu belum tentu bisa diterima oleh kelompoknya. Itu jadi di situ harus ada keterlibatan, ketertarikan ekonomi dan budaya gitu. Jadi masyarakat sekarang udah nggak bisa lagi secara sukarela ya ayo bertani, ayo berkebun gitu, kemudian ayo beternak gitu, nggak bisa. Jadi kayak kamu nanti bertani, nanti kamu dapat uang segini, nanti kamu dapat hasil taninya. Nah seperti itu gambaran keinginan masyarakat, secara adaptasinya seperti itu sekarang gitu. Jadi ketika membicarakan wah bertani sejahtera gitu, nggak bisa karena kebutuhannya sudah distandarkan. Tapi kalau misalkan kebutuhan dari kebijakan nasionalnya tidak distandarkan, ya orang juga enjoy ya atau menikmati bertani itu ya gak apa-apa, sama aja dengan pekerjaan yang lain. Tapi ketika ada kebutuhan primer itu sudah dinasionalkan atau sudah diwajibkan, ya misalkan ya anak-anak buruh tani kan mereka jauh ya untuk bersekolah di desa ya, di desa itu ke kota itu harus ngejual dulu lahan taninya, nanti ke kota, balik lagi ke desa nggak punya lahan taninya, mau gimana gitu. Nah itu juga harus dilihat dari adaptasi migrasi mata pencahariannya juga gitu. Kemudian pendidikan dan kesadarannya untuk Indonesia itu masih cukup jauh ya dalam kesadaran bagaimana mengerti ideologi ketahanan pangan, kedaulatan pangan gitu. Karena apa? Kebutuhannya udah langsung ke kebutuhan nominal atau kebutuhan ekonomi. Tidak ada orang Indonesia sekarang itu mencintai proses, tidak ada. Jadi udah langsung mau instan gitu ya. Karena apa? Karena sekelilingnya sudah dibombardir oleh industri ya, dibombardir gitu ya. Industri semuanya industrialisasi pada akhirnya ya, mau itu pendidikan, mau itu kesadaran. Tidak ada hal-hal yang organik ya, maksudnya apa ya? Organik di sini tuh murni ya. Kemudian mau gitu menunggu lama, tidak gitu. Berproses itu lama sekali gitu dan tidak disukai oleh orang-orang Indonesia hari ini gitu ya, kecuali yang tahun berapa gitu masih oke lah berproses gitu. Tapi yang sekarang nggak bisa. Bekerja sekarang misalkan mana upahnya langsung gitu, atau jangan lama-lama upahnya, langsung sebulan sekali, maunya kayak gitu karena ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi gitu ya. Makanya kan di sini dampaknya itu ke utang ya, utang seorang individu itu jago sekarang ngutang ya, ngutang dan ngutang gitu. Tapi dia tidak tahu gitu mau ngutang tuh biar kaya atau biar jadi lebih mampu atau biar konsumsinya jadi banyak. Itu keluar konteks ya dari idealisme kedaulatan pangan dan ketahanan pangan ini. Jadi kalau misalkan mau kembali lagi ke kedaulatan pangan dan ketahanan pangan versinya Indonesia, maka benahi dulu kebutuhan-kebutuhan primernya itu bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan nasionalnya. Kan kebijakan nasional sekarang itu industrialisasi gitu. Ketika tidak ada hal-hal tradisional dimasukkan ke dalam kebijakan, jangan berharap masyarakat atau warga negara Indonesia itu bisa kembali lagi ya hal-hal lestari, romantisasi alam yang indah ya, Indonesia yang kaya raya sumber daya alamnya. Sampai saat ini saya sebagai warga negara Indonesia belum pernah ditransfer oleh Kementerian
yang energi itu bahwa Indonesia punya batu bara, bahwa Indonesia punya timah. Tidak pernah saya mendapatkan gelontoran hasil keberhasilan sumber daya alam Indonesia itu ya. Kalau misalkan berhasil ya berarti ada transferan dong ke masyarakatnya seperti saya ya. Misalkan yang dikorupsi kemarin timah berapa triliun, tidak sampai ke saya sebagai warga negara Indonesia. Begitupun sektor pertanian gitu, apalagi sektor pertanian kan terlihat ya. Nah itu komoditasnya nyampe nggak ke saya? Jangan ditransmisikan atau diganti jadi ke bansos, nggak cukup. Bansos itu cuman cukup sebulan atau cukup beberapa rentang, terlalu murah. Sedangkan sumber daya alam Indonesia itu kaya, banyak. Nah itu oleh segelintir orang atau segelintir kelompok ya yang hanya menikmatinya. Sedangkan orang-orang Indonesia belum sampai bisa menguak kedok-kedok korupsi di sektor pangan gitu. Pada kalah karena ketutup sama bantuan-bantuan yang kecil banget sama murah gitu ya. Nah itu di situ bagaimana adaptasi dan pendidikan kesadaran dan kolaborasinya gitu. Makanya di situ ujung tombaknya adalah kebijakan pangan. Nah itulah kenapa pendekatan antropologi pangan itu selalu berawal dari perdebatan ya. Karena karena memang harus didebatkan dan harus dicari solusi dan titik tengahnya. Apa sih yang bisa mensejahterakan bangsa Indonesia ini secara keseluruhan? Karena ketika berbicara masyarakat Indonesia, lihat ada berapa kelompok, ada laki-laki, ada perempuan. Sekarang lihat saja dari perempuan, kategorinya ada yang fase anak kecil, kemudian ada yang berkebutuhan khusus, misalkan teman-teman tuli ya. Apakah mereka sudah terpenuhi nilai gizinya yang teman-teman tuli ataupun teman-teman disabilitas? Ya, itu juga kan masuk ke inklusivitas harusnya. Dalam kebijakan nasional itu harus ada. Nah, kemudian dilihat lagi kelompoknya, fasenya, ada fase ibu hamil, ibu menyusui. Memang mereka dikasih apa sama negara? Gitu. Kemudian ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja, ada yang nunggu nafkah, ada yang diem aja, ada yang bengong aja gitu. Nah itu kan urusan kebijakan nasional juga gitu. Apakah sudah sampai itu para stakeholder melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia secara luas gitu. Jadi jangan cuma nawarin hal-hal mimpi yang tidak terkejar ya. Ayo kita semua bisa jadi presiden. Kok saya gak bisa gitu. Nah kalau misalkan ada yang protes saya gak bisa, berarti ada apa di situ kan ya, seperti itu. Saya mau jadi menteri pertanian, kok saya gak bisa gitu. Ya iyalah gitu, gak bisa, orang bukan orang partai. Nah seperti itu ya. Saya kira cukup ya. Sampai jumpa di podcast Antropologi Pangan selanjutnya. Halo kerabat, saya Rupa Gusti